Luar biasa. Masih ada sukacita Bapak Ibu? Masih ada sukacita? Ya. Kita tahun yang kemarin tanggal 5 Desember kita merayakan kedatangan Yesus Kristus ya. Bahwa Yesus datang untuk memberikan kita sukacita ya. Sukacita yang berasal daripada Yesus. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, tidak merasa bahwa ini minggu pertama di hari yang ke-7 ya, di tahun 2024. Kalau kita melihat sedikit ke belakang di tahun 2023 kemarin, banyak kali sudah kita lewati. Menangis sudah lewat, tertawa sudah pernah kita rasakan. Yang tidak pernah berlibur kemarin sudah berlibur. Yang kemarin kehilangan sukacita, sekarang sukacita sudah ada. Yang dapat uang banyak, dapat uang sedikit, bahkan tidak dapat apa-apa juga, kita sudah lewati. Bahkan sakit penyakit kita sudah lewati, sehat kita lewati. Semuanya bahkan penderitaan, persoalan, semuanya kita sudah lewati di tahun 2023. Betul ya Bapak Ibu? Nah, sekarang kita sudah memasuki di tahun 2024. Sudah hari yang ke-7, 1 minggu. Oleh sebab itu mari kita buka firman Tuhan pagi hari ini yang terambil dari kitab Filipi pasal 4. Kitab Filipi pasal 4 ayat yang ke-6 sampai yang ke-9. Bagi Bapak Ibu yang tidak bawa Alkitab, bisa menyimak di layar. Filipi pasal 4 ayat 6 sampai dengan 9. Di pasal 4 ayat 6 sampai dengan 9. Kita dalam hitungan ketiga kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Dan sejahtera Allah yang melampaui segala akal akan memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap mendengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji, pikirkanlah semua ini. Dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Demikian firman Tuhan. Silakan berdoa. Firman Tuhan pagi hari ini saya memberi tema atau judul bersukacitalah sebab ada kedamaian di dalam Kristus. Maka tema hari ini saya memberi tema yaitu bersukacitalah sebab ada kedamaian di dalam Kristus. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saat kita melalui tahun 2024, marilah kita bersukacita karena Tuhan Yesus Kristus telah datang, telah hadir di tengah-tengah kita, dan telah memberikan saya dan Bapak Ibu keselamatan, yaitu memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, oleh sebab itu kita harus bersukacita. Mengapa kita harus bersukacita? Karena Yesus telah lahir, telah hadir, dan telah
Ketika persoalan itu kita hadapi bersama, apakah itu masih ada sukacita atau sukacita itu sudah hilang? Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh sebab itu janganlah kita kehilangan sukacita karena sebuah masalah, karena penderitaan yang terjadi di tahun 2024 ini. Tetapi marilah kita berlutut untuk bersyukur kepada Tuhan dari setiap masalah-masalah yang sudah kita lalui di tahun lalu. Belajarlah darinya, perbaikilah di tahun baru ini. Mengapa kita harus perbaiki? Sebab di tahun baru selalu membawa kesempatan-kesempatan yang baru bagi kita untuk memperbaiki keadaan dan membuka babak baru bagi kita untuk menjalani hidup. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di dalam surat Filipi, Paulus memberikan nasihat kepada jemaat Filipi. Di ayat yang pasal yang keempat ayat 4 dia berkata, bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Walaupun ada masalah atau penderitaan, bahkan pencobaan dalam pelayanan mereka, tetapi Paulus menekankan kepada mereka agar mereka terus bersukacita dalam Tuhan. Paulus tahu bahwa mereka dapat melakukannya seperti yang dikatakan dalam Filipi pasal 4 tentang bersukacitalah dalam segala hal. Ketika mereka bersukacita di dalam segala hal, mereka akan mempunyai kekuatan rohani untuk menyelesaikan setiap masalah. Hati yang bersukacita di dalam Tuhan akan menjadi lembut dan akan nyata di dalam kehidupan kita sehari-hari. Oleh sebab itu, di dalam Yakobus pasal 5 ayat 8 dia berkata demikian. Yakobus pasal 5 ayat 8. Kamu juga harus bersabar dan harus meneguhkan hatimu karena kedatangan Tuhan sudah dekat. Artinya apa dari ayat ini? Ayat ini mengajak kita orang percaya untuk bersabar menanti kedatangan Kristus yang dijanjikan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam perbandingan kita dengan petani yang menanti hasil tanahnya, orang percaya diajak untuk memiliki kesabaran sama seperti dalam menantikan janjinya Tuhan. Seperti seorang petani yang bersabar karena proses musim hujan yang membawa hasil tanahnya. Demikian pula orang percaya diharapkan untuk bersabar dan tetap setia dalam menghadapi setiap peristiwa, setiap masalah, setiap penderitaan, bahkan pencobaan dalam keseharian. Dan teruslah bersukacita di dalam proses tersebut. Orang percaya diperintahkan untuk bersukacita, sebab sumber sukacita mereka bukan dari situasi, tetapi di dalam Tuhan. Orang Kristen itu bersukacita karena di dalam Tuhan, bukan karena situasi. Jadi situasi mau buruk, mau jelek situasinya, tetap kita harus bersukacita. Kenapa kita harus bersukacita? Karena sukacita kita ada di dalam Kristus. Ada apa begitu? Orang dunia melakukan hal yang orang dunia juga bisa melakukan hal untuk bisa mendapatkan kebahagiaan. Tetapi mereka dapatkan hanya kebahagiaan atau kesenangan yang bersifat semu, yang bersifat bahagia sebentar. Alkitab dengan jelas menunjukkan bahwa damai sejahtera sudah hilang ketika dosa itu masuk di dalam hati. Itulah yang dikatakan di dalam Kejadian pasal 3, bahwa orang berdosa tidak mungkin bisa mempunyai damai sejahtera atau kebahagiaan sejahtera. Yesaya 48 ayat 3 berkata begini, tidak ada damai sejahtera bagi orang-orang fasik firman Tuhan. Tetapi Yesus mengundang semua orang berdosa untuk datang kepadanya dengan janji bahwa orang yang mau datang kepadanya akan mendapatkan damai. Yesus berjanji. Jadi kalau Bapak Ibu mau dapat itu damai sejahtera,
sini. Dan Yesus juga berkata bahwa damai yang diberikan tidak sama dengan damai yang diberikan oleh dunia. Karena Yohanes 14 ayat 27 dia berkata demikian, damai sejahtera aku tinggalkan bagimu, damai sejahtera aku berikan kepadamu, dan apa yang diberikan tidak seperti yang diberikan oleh dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hati. Dan di sini menunjukkan bahwa damai yang Yesus berikan adalah damai yang sejahtera, yang ada di dalam hati kita, yang sampai bersifat kekal. Itulah damai yang diberikan oleh Yesus. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, fakta bahwa damai yang ada pada diri kita sebagai orang-orang Kristen seringkali mengalami pasang surut, bahkan kadang-kadang hilang sama sekali. Itu damai sejahtera di dalam diri kita, dan digantikan dengan rasa sedih, rasa takut, rasa khawatir, rasa gelisah, rasa putus asa, rasa depresi. Mengapa demikian? Karena damai terjadi di dalam diri kita kalau ada persekutuan yang baik di antara saya dan Bapak Ibu. Oleh pada waktu itu, jadi pada waktu kita percaya Yesus, kita dipertemukan dengan Allah, dan karena itu kita mengalami damai. Tetapi damai dalam hidup Kristen kita, kalau kita berbuat dosa, apalagi kita dengan sengaja memegang dosa-dosa itu, tentunya, maka sekalipun kita tetap adalah anak Allah, sekalipun kita sudah diselamatkan, tetapi persekutuan kita dengan Allah tidak bisa. Dan inilah yang menyebabkan kita surutnya atau hilangnya damai dan sukacita ini. Jadi oleh sebab itu kita penting bersekutu dengan Tuhan. Supaya apa? Supaya damai itu tetap ada. Kalau kita sudah tidak pernah bersekutu dengan Tuhan, kita mulai jauh dari Tuhan, maka yang ada di dalam diri kita akan kehilangan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ketika kita berbincang di dalam Yesaya 48 ayat 18, mari kita buka Yesaya 48 ayat. Yesaya 48 ayat 18 dia berkata demikian. Perhatikan baik-baik. Sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, dia katakan, sekiranya engkau memperhatikan perintah-perintah, maka damai sejahtera-Mu akan seperti sungai yang tidak pernah kering, dan kebahagiaan akan terus berlimpah seperti gelombang-gelombang laut yang tidak pernah berhenti. Itu maksudnya. Damai atau sukacita adalah salah satu dari buah Roh Kudus. Jadi damai ini adalah salah satu buah Roh Kudus yang disebut buah Roh Kudus, yang disebut buah dikatakan, yang disebut buah di sini menunjukkan bahwa damai itu membutuhkan waktu untuk bisa bertumbuh menjadi besar dan matang sehingga menjadi damai yang tidak tergoyahkan. Itulah damai. Jadi damai itu sama seperti buah yang membutuhkan waktu untuk berbuah. Dan jelas juga dalam hal-hal harus kita lakukan untuk menemukan damai di dalam hidup kita. Jadi kita harus berusaha untuk apa? Untuk buah itu menumbuh di dalam kehidupan kita supaya bisa menjadi buah yang baik, yang matang, yang manis. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bacaan kitab suci hari ini akan menunjukkan adanya syarat yang harus kita lakukan sehingga kita bisa mempunyai sukacita yang tak tergoyahkan. Yang pertama, yang perlu
janganlah khawatir tentang apapun. Jadi kalau Bapak Ibu mau sukacita terus ada di dalam kehidupan kita, maka yang pertama, jangan khawatir tentang apapun juga yang ditulis di dalam ayat ini. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, rasa khawatir atau juga rasa takut jelas ini merupakan suatu dosa, karena takut atau khawatir di sini menunjukkan ketidakpercayaan kita kepada Allah. Mari kita bagikan di dalam Matius 6 ayat 25 sampai 34. Ini tentang hati khawatir. Jadi kita jangan khawatir. Karena dikatakan di sini, jika itu khawatir itu tidak pernah menambah sehasta dalam jalan hidupmu. Jangan kata-kata jelas kepada kita. Jadi rasa khawatir atau rasa takut jelas bertentangan sekali dengan sukacita, bertentangan sekali dengan damai. Di mana ada rasa takut atau khawatir, pasti tidak ada damai. Bapak Ibu pernah lihat orang yang takut ada sukacita dalam diri? Makanya rasa takut dan khawatir harus dibuang dari hidup. Itu perintah kepada kita. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ada juga orang-orang yang tidak rasa takut atau khawatir, tetapi disebabkan karena mereka bergantung atau berharap pada harta mereka, pada diri mereka sendiri, bahkan pada orang lain. Tetapi justru inilah adalah yang dikecam oleh Allah. Tuhan ingin kita tidak boleh takut atau khawatir, karena kita percaya kepada Dia. Tapi ada orang di luar kita tidak percaya, tapi bisa kuat, bisa ada damai, tidak kuat. Kenapa? Karena mereka bergabung dengan harta kita. Tetapi kalau kita bandingkan di dalam Yesaya 31 ayat 1, dia berkata ini, celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan dan mengandalkan kuda-kuda yang percaya kepada kereta yang begitu banyak dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada Yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari-Nya. Dikatakan lagi dalam Yeremia 17 ayat 5, dia berkata, berfirmanlah Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri dan hatinya menjauh daripada Tuhan. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, supaya kita bisa tidak takut atau khawatir, maka kita harus berdoa. Itu ya. Jadi ketika Bapak Ibu mulai rasa takut atau khawatir, berdoa, masukkan berdoa. Karena dengan berdoa, kekhawatiran kita. Itu penting. Yang kedua mengenal Tuhan dengan benar, khususnya kasih-Nya, kesetiaannya, kemahakuasaannya, kebijaksanaannya, kedaulatannya. Karena itu maulah kita mendengar dan membaca firman Tuhan, dan jangan menganggap bahwa firman Tuhan itu adalah sesuatu yang ilmu yang tidak bermanfaat bagi diri kita. Tetapi justru itulah yang perlu kita baca. Jadi kalau kita sudah tahu dengan benar bahwa Allah kita maha besar, maha kuasa, jangan pernah khawatir, karena kita adalah anak-Nya. Saudara bilang Allahku maha besar, Allahku maha adil, Allahku maha besar. Tetapi saudara takut, jadi masalah. Berarti kita punya pemahaman tentang Allah yang besar. Kenapa? Karena saya Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Jadi yang pertama, jauhkanlah rasa gembira itu dalam hati. Yang kedua, berdoalah dengan ucapan syukur. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasihi, di dalam ayat 6b ini saya akan membahas bagian per bagian dari ayat 6b ini. Bapak Ibu bisa lihat di situ. Dia katakan begini, tetapi nyatakanlah kepada Allah
dengan doa di dalam ayat ini. Tidak komentari berkata demikian. Kekhawatiran dan doa lebih bertentangan dengan yang lain dibandingkan api dan air. Maksudnya begini, banyak berdoa membuat kita kuat menghadapi setiap masalah, setiap problem dan bahaya. Dan sebaliknya, jika kita tidak pernah berdoa, membuat kita semakin lemah, khawatir tentang itu. Selalu ada khawatir aja. Kenapa? Karena jangan berdoa. Dan kalau rasa kekhawatiran itu sudah mulai muncul, masuk kamar berdoa. Itu yang mau dikatakan. Jadi banyak berdoa itu membuat kita kuat menghadapi sesuatu. Jadi besok lusa kalau dapat masalah lagi kita berdoa, penderitaan yang sesuatu muncul, masuk kamar berdoa. Seseorang mengatakan kepada saya dalam bahasa Indonesia, 7 days without prayer makes 1 week, dikatakan. Artinya begini, 7 hari tanpa doa membuat seseorang jadi lemah. 7 hari tanpa doa membuat seseorang jadi lemah. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita, ini adalah sebuah permainan kata yang mudah. Karena 7 hari sebetulnya adalah 1 minggu, betul ya? 7 hari berarti 1 minggu, betul kan? 7 hari sebenarnya adalah 1 minggu, tetapi dari 7 hari tanpa doa membuat seseorang menjadi lemah. Pertanyaan, 1 minggu berdoa berdoa. Karena itu setiap kali dalam diri kita mulai timbul rasa takut dan khawatir, atau mulai merasa ada banyak masalah atau bahaya dalam hidup, maka Tuhan minta ceritakanlah semua itu kepada Tuhan di dalam doa. Memang ini perintah Tuhan. Tuhan bilang begitu. Jadi kalau Bapak mulai rasa takut, khawatir, mulai rasa hidup ini mulai tidak maju-maju, masuk Bapak berdoa. Kita buka firman Tuhan 1 Petrus pasal 5 ayat 3. Bapak Ibu yang sudah buka, coba bagi berdiri bacakan firman Tuhan supaya kita baca 1 Petrus pasal 5 ayat 3. Sudah dapat, silakan bagi berdiri. Ini firman Tuhan 1 Petrus pasal 5 ayat 3. Silakan Bapak Ibu. Ayo baca berdiri. Silakan Bapak Ibu. Ayat yang ke-7, 1 Petrus pasal 5 ayat ke-7. 1 Petrus 5 ayat yang ke-7 mengatakan, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Dia yang memelihara kamu. Nah, itu yang Tuhan bilang. Jadi Tuhan katakan serahkanlah segala kekhawatiran kepada Tuhan, sebab Tuhan yang memelihara saudara. Serahkanlah segala kekhawatiran, segala sesuatu, segala masalah, segala persoalan, ceritakanlah kepada Tuhan di dalam hidup. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita, di dalam Alkitab ini ada banyak sekali nabi-nabi, orang-orang hebat di dalam Alkitab ini yang mereka melakukan ini dan mereka menang dalam setiap masalah. Ketika berasa takut, mereka berdoa, mereka menang. Salah satu tokohnya adalah Hizkia. Hizkia ini ada dalam 2 Raja-Raja pasal 19 ayat 1 sampai 37. Ketika Hizkia rasa takut, dia berdoa, dia menang. Yang tokoh yang kedua yaitu Daud. Daud ini Bapak Ibu bisa baca juga di dalam 2 Samuel pasal 15 ayat 31. Dan juga jemaat mula-mula, jemaat pertama. Itu yang ditulis di dalam kisah para rasul pasal 4 ayat 28. Pertanyaannya bagi kita semua, maukah Bapak Ibu dan saudara-saudara meniru apa yang dilakukan oleh mereka di dalam segala hal?
Ini yang dikatakan ayat segala hal. Kita harus membawa segala hal dalam doa kepada Tuhan. Ini berarti bahwa kita harus atau boleh membawa baik hal yang besar maupun hal yang kecil kepada Tuhan. Seorang tokoh memang bernama William Barclay yang mengatakan, tidak ada yang terlalu besar untuk kuasa Allah. Tidak ada yang terlalu kecil untuk kasih dan perhatian Bapa pada kita. Kita tidak boleh takut atau sungkan untuk meminta sesuatu yang besar kepada Allah. Sebetulnya dengan kita berani meminta sesuatu yang besar kepada Allah, maka kita menghargai dan mengakui kebesaran Allah yang sanggup memberikan sesuatu yang besar. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya buat kartu doa untuk Bapak Ibu tulis dan kita taruh di dalam kotak kita dan berdoa. Tuhan kata, kalau minta kepada Tuhan, minta yang besar. Mengapa saya bilang begitu? Kita tidak boleh takut atau sungkan untuk meminta sesuatu yang besar kepada Allah. Mengapa? Sebetulnya dengan kita berani meminta sesuatu yang besar kepada Allah, maka kita menghargai dan menghormati Dia bahwa Dia Allah yang besar, yang sanggup memberikan sesuatu yang besar. Ada masalah kesempatan untuk segala sesuatu yang besar. Ini yang tulis. Ada sebuah ilustrasi. Saya ceritakan ilustrasi. Pada zaman Alexander Agung, ada seorang ahli filsafat. Suatu hari ahli filsafat ini mengalami problem keuangan, dan Alexander Agung menyatakan akan memberikan apapun yang dia minta. Dan ahli filsafat itu lalu memintanya 10.000 pound sterling. Bendahara kaget melihat jubah yang cantik dan diminta pertimbangan dari Alexander Agung. Tetapi Alexander Agung berkata, bayarkanlah jubah itu dengan segera. Aku senang dengan cara berpikir dari ahli filsafat ini, karena dengan meminta jubah yang besar itu terlihat bahwa ia mempunyai pemikiran yang tinggi tentang kebesaran dan kekayaan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali orang Kristen tak berani meminta sesuatu yang besar kepada Tuhan. Bukan karena mereka tidak tahu, tetapi karena mereka tidak percaya tentang kemahakuasaan Tuhan. Kenapa? Kalau kita minta yang besar, karena kalau kita minta nah, dengan kita bilang mungkin, tak anggap remeh. Yang kita bilang dia Allah bangsa. Yang Tuhan ajarkan kepada kita bagian ini. Jadi Bapak Ibu, firman Tuhan ini, Bapak Ibu tulis, minta yang besar. Karena Allah yang kita sembah adalah Allah yang bangsa. Ada apa Bapak Ibu? Jangan khawatir. Justru kalau Bapak Ibu khawatir dan takut persoalan ini, pasti Bapak Ibu kurang percaya. Jadi minta segala sesuatu yang besar. Mintalah kepada Tuhan. Cari. Kalau Bapak Ibu sudah minta yang besar, maka cari juga yang sebuah tenang supaya dapat yang besar. Karena di dalam Pengkhotbah 9 ayat 10, buka firman Tuhan. Pengkhotbah 9 ayat 10 berkata. Pengkhotbah 9 ayat 10. Ada yang dapat segera bangkit berdiri bacakan. Pengkhotbah 9 ayat 10. Pengkhotbah perjanjian lama. Pengkhotbah 9 ayat 10.
Khotbah 10:9 itu. Khotbah Prophet. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sesuai tenaga, karena ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, mana engkau akan pergi. Nah ini itu adalah kalau minta yang besar, apa yang ditemukan oleh tanganmu, dia dengan pekerjaan itu dengan apa? Sebuah tenaga, bukan kerja main-main. Kalau minta besar, kerja besar. Nah itu maksudnya, era labor. Kalau saudara mukanya cangkul tanah dengan 1 meter, cangkul 10 hektar, tak usah. Nah itu yang Tuhan bilang. Jangan karena Bapak bilang ini minta yang besar, habis itu tidur. Dapat. Minta yang besar, kerja yang besar, dapat besar. Ada? Jadi kalau mau punya mobil tahun 2024, kerja sebanyak, kumpul uang sebanyak-banyak. Jangan terlalu boros-boros. Ya, supaya bisa lebih. Ya itu firman Tuhan begitu. Karena Allah kita adalah Allah yang besar. Sampai hari ini Allah kita tidak pernah diam. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, seringkali orang Kristen tak berani meminta sesuatu yang besar kepada Allah, bukan karena mereka tidak tamak, tetapi karena mereka tidak percaya akan kemampuan Tuhan. Kalau Tuhan menyuruh kita untuk membawa segala hal dalam doa, maka kita itu memberikan jaminan kepada kita bahwa Ia tidak mungkin bosan dengan doa kita. Karena itu di dalam doa kepada Tuhan, janganlah sekali-sekali Bapak Ibu dan saudara-saudara berpikir bahwa Tuhan bosan dengan doa kita. Injil Korintus berkata demikian, seluruh beban dan seluruh kehidupan dari setiap orang boleh dibawa kepada Allah dan tidak akan membosankan dia, sekalipun hal itu membosankan orang ini. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penerapannya dalam kehidupan kita. Adakah hal yang sudah lama sekali saudara doakan sampai saudara sendiri sudah bosan mendoakannya, sehingga saudara ini berhenti mendoakan hal ini? Tetapi hari ini kita katakan, teruslah mendoakan hal ini, asal itu bukanlah suatu permintaan yang bertentangan dengan Tuhan. Dengan percaya bahwa sekalipun saudara sendiri sudah bosan mendoakannya, Allah tidak akan bosan mendengarnya. Kalau kita betul-betul membawa segala hal kepada Tuhan, maka kita pasti harus menggunakan banyak sekali waktu untuk berdoa. Kalau saudara hanya berdoa kurang dari ini, bagaimana bisa menerapkan firman Tuhan ayat yang ini? Siapa yang hari ini berdoa 1 jam? Ada yang kuat berdoa 1 jam? Ada yang kuat berdoa 30 menit? Ada yang kuat berdoa 20 menit? Ada yang kuat berdoa 15 menit? 10 menit ada? 5 menit kan? Kalau Bapak Ibu hanya doa 5 menit, kita nggak akan kuat dengan ada masalah di dalam kita. Jadi mari kita berdoa, kita berkomitmen hari ini supaya kita lagi berdoa. Karena kita berdoa, kita lagi berkomunikasi dengan Tuhan. Bapak Ibu bayangkan kalau ketemu Jokowi kita hanya berbicara 5 menit, kira-kira bisa nggak kita menyampaikan semua isi hati kita? Bisa? Apalagi dengan Tuhan. Jangan pernah bermimpi mau jadi orang hebat kalau hanya berdoa 5 menit. Benar Bapak Ibu? Ya ini firman Tuhan bilang. Mau jadi orang yang hebat pun banyak berdoa, banyak baca firman Tuhan. Kenapa? Gak pernah baca, gak pernah doa ya. Ya kenapa? Ini firman Tuhan katakan kepada kita.
terus rajin datang gereja hidup begini itu diri banyak sekarang begini. Seolah-olah saudara menyalahkan Tuhan. Jangan. Berdoa. Coba tanya saudara lebih banyak berdoa, kesimpulan siapa lebih banyak minum di hidup. Tuhan saya sudah berdoa seperti ini berdoa mencorong itu kan dapat yang miring terus tuh. Ini ada bukti toko-toko yang berdoa menang ketika mereka menjalankan Islam. Dia setia waktu selama hidupnya berdoa dan dia banyak berdoa kepada Tuhan. Lebih banyak waktu dengan Tuhan daripada istri. Dan akhirnya dia menang. Kalau kita dulu betul-betul bisa berjalan, betul, atau kita berkutok di depan untuk bisa berjalan. Tapi pertanyaan, berapa jam kita berdoa itu? Apalagi dengan gereja Tuhan. Tuhan mah kita lakukan. Maka Bapak Ibu tulis apa yang besar Tuhan lakukan. Pasti dong. Jawaban itu tingkat. Baca firman itu tingkat. Apapun yang kau minta Tuhan. Saya bersaksi sendiri. Tahu kalau gereja kita belum seperti ini. Kita doakan 1 tahun. Dan kita tahu bahwa kita doakan. Dari 3 doa saya doakan. 2 doa saya tidak. Dan tahun ini saya jawab. Itu yang saya bisa tidak. Satu yang Tuhan memudahkan. Berarti saya punya doa supaya bisa mencapai. Jadi hari ini Bapak Ibu menulis doa Tuhan besar. Minta yang sebesar-besar karena Allah yang kita percaya adalah Allah yang besar. Tulis dan tingkat dan Tuhan. Apa yang ditentukan oleh tangan kerjakan itu. Bapak Ibu dan saudara yang saya bisa. Saya juga kemarin potong baju satu itu. Saya jual. Target saya tanggal 31 udah habis. Itu target saya. Ternyata tanggal 31 belum habis. Saya berdoa jangan berdoa kepada Tuhan. Saya cuma bilang Tuhan Yesus belum habis. Tapi untuk apa? Saya lagi doa ada telepon masuk. Yang telepon saya sama Mama Ibuan. Itu saya lagi berdoa. Hari pertama Mama Ibuan, Papa saya pesan. Hari berikut lagi saya lagi doa pesan. Habis berdoa. Itu cara Tuhan. Hal yang sederhana saya sudah bersyukur dalam malam. Saya mau mengeluh dengan Tuhan. Kalau saya berdoa Tuhan katanya saya doa tanggal 31 habis, tapi tidak habis. Ini sudah tanggal 7 tinggal belum habis. Bisa kita lebih banyak mengeluh lagi. Saya belajar. Saya terus berdoa, dan terus berdoa. Istri saya sempat mengeluh dengan saya. Baik untuk berapa? Ya, dari potongan Tuhan itu. Saya bilang Tuhan baik. Waktu habis semua di situ, sukacitanya muncul. Ada sukacitanya ada dalam situasi. Kita punya sukacita harus ada di dalam Tuhan. Laku tidak laku tetap sukacita. Ada orang datang beli dan tidak ada orang datang beli. Jangan sampai kehilangan. Sebab saudara waktu kehilangan sukacita, bukan saudara yang seperti gondoruo, orang mau datang beli barang mencetak. Kenapa kita bilang? Bahwa itu orang yang suka datang berbisnis, kalau melayani tamu di musim orang suka datang. Bahwa itu berkisah satu produk saja. Lihat orang itu buka jalan, saudara berdiri lagi di sini.
Kemarin saya mau dengan jemaat saya dengan istriku pergi beli kue di salah satu toko, dan waktu kita keluar harus bayar parkir karena memang tidak ada apa. Jadi bayar parkir selesai begini. Orang itu tuh kayak gak bersyukur, jadi kehilangan cita mukanya itu. Kenapa? Karena dia hanya dapat parkiran sedikit hilang. Jangan sampai itu. Mau dapat 1.000 ke 500 ke, jangan sampai hilang. Pasti kan kita akan belajar. Itu firman Tuhan mau mengajarkan kepada kita supaya kita semakin hari semakin hidup. Bapak Ibu dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kesimpulan penutup kita. Orang yang tidak percaya Yesus mengalami badai dalam hidup. Artinya, sekalipun keadaan sebetulnya tenang-tenang saja, tetapi mereka tetap gelisah dan takut. Mengapa? Karena di dalam Amsal pasal 28 ayat 1 berkata demikian. Orang pasti melani sekalipun tidak ada yang mengejar. Orang Kristen pada umumnya mengalami damai kalau tidak ada badai. Ini adalah orang Kristen yang hatinya tergantung pada situasi dan kondisi. Kalau keadaannya baik-baik saja, maka mereka mengalami damai, mengalami sukacita. Tetapi begitu keadaan menjadi buruk, mereka menjadi khawatir dan takut, gelisah. Tetapi orang Kristen yang mau dan bisa melakukan firman Tuhan di dalam Filipi pasal 4 dan ayat 6 ini akan mengalami damai di tengah-tengah badai dan tidak akan kehilangan sukacita. Dan ini merupakan suatu kehidupan yang memuliakan nama Allah. Tidak ada apa-apa di rumah. Jangan sampai hilang. Karena sukacita yang kita peroleh telah membawa kita kepada kehidupan. Ada apa? Ada apa? Penutup bagi kita pagi hari ini dari Yesaya pasal 32. Mari Bapak Ibu, saya bagikan firman Tuhan ini. Kalau yang mau terima berkat ini, bacalah dari kitab Yesaya 32 ayat 17. Yesaya 32 ayat 17. Silakan bagi berdiri, bunyikan firman Tuhan ini. Yesaya 32 ayat 17. Nanti Mama Lala bisa baca dalam Filipi 4 ayat 19. Ayo, silakan mau baca. Ya, silakan Yesaya 32 ayat 17. Mari berdiri baca. Ya, silakan. Di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh dan sejahtera, dan akibat kebenaran ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Nah, Bapak Ibu dikatakan, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh dan sejahtera. Oleh sebab itu belajar firman Tuhan supaya ada damai sejahtera di dalam kehidupan kita, sehingga ketenangan itu dan Tuhan mengirimkan berkat itu. Jadi maksudnya begini, rumah tangga kita jangan sampai ada ribut. Kalau ada ribut, berkat itu tidak ada. Kalau bisa untuk belajar. Saya merupakan istri saya dapat tenang. Saya hanya belajar yang itu saya gitu. Saya belajar. Yang istrinya panggil ayah, papa. Supaya apa? Supaya ada ketenangan di dalam rumah tangga. Berkat itu terus. Itu maksudnya. Jangan ribut terus. Jangan berbuat terus di dalam rumah. Karena ada berkat. Kita kali-kali sudah ribut di rumah, kita pergi cari damai sejahtera. Masuk di hotel. Nah, kalau masuk di hotel baik, kalau masuk sendiri, kalau masuk dengan nona-nona, ada kerja. Nah ini bahaya itu. Nah jangan. Nah itu yang maksudnya saya supaya berkat itu datang. Kalau mau cari ketenangan, bawa itu istri, gak usah bawa anak, bawa istri saja, senang. Kita anak-anak di hari-hari ya. Apa-apa ini yang masalah, ya Tuhan harus bantu supaya Tuhan itu dan sejahtera ada itu.
Yang kedua, jangan merasa sudah tua tapi anak 70 dapat saya. Salah, kita harus saya. Ya. Supaya anak kita lihat itu, mereka bisa senang, mereka ingin seperti papa mama keluarga. Dan jangan untuk pacaran panggil yang nyampe, giliran sudah menikah panggil setan. Setan kok, setan kok lebih cukup itu buat saya. Tuhan Yesus, malah panggil aku. Jangan. Mari kita buka lagi Filipi pasal 4 ayat 19. Silakan kami. Filipi pasal 4 ayat 19. Ayat 19 sampai 20 ya. Filipi 4 ayat 19 sampai 20. Silakan. Filipi 4 ayat 19 dan 20. Aku akan menunjukkan keperluanmu menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Kristus Yesus. 20. Dimuliakanlah Allah dan Bapa kita selama-lamanya. Amin. Jadi Allah itu akan memenuhi segala keperluan Bapak Ibu dan saudara-saudara menurut kekayaan dan kemuliaan Tuhan di dalam Kristus Tuhan kita. Demikian Tuhan. Semoga firman Tuhan ini menjadi pedoman bagi kita untuk memasuki tahun 2024 dengan setiap persoalan masalah penderitaan yang kita lewati. Mari kita bersama. Ini adalah Tuhan. Bisa Bapak Ibu tuliskan dan nanti kita akan buka lagi di tahun depan 2025 ya. Ini ada ketemuannya. Bisa Bapak Ibu tulis, saya minta di depan ya. Bapak Ibu bisa tuliskan. Minta sesuatu yang besar kepada Tuhan. Tuhan tidak pernah bosan-bosan mendengar Tuhan. Kalau saudara sudah minta besar, maka firman Tuhan begini, apa yang minta besar oleh jangan kerjakan itu yang cukup terang. Maka minta besar, kerja besar. Ya, berjuang besar mengendalikan diri supaya Tuhan. Ada amin.